hidayah kalau ada jasa hidayah juga taufik ya. Taufik itu kemudahan. Akan ada hidayatul bayan, ada hidayatul taufik. Kalau hidayatul bayan kayak ngaji gini nih, bayan itu keterangan. Kita dapat penjelasan dari Al-Quran, kita tadabburi, kita pahami sampai menyentuh tiga fakultas diri kita, menyentuh jawarih, menyentuh qalb, dan menyentuh dalam kita oleh itu surul rasa kita. Aspek amal soleh harus begitu. Jadi meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka taufiq wal apa? Ini yang sering saya baca di kalau Allahumma inna nas'aluka taufiq wal hidayah wa nas'aluka istiqomah. Kalau sudah dapat hidayah dari pertolongan Allah, itu kan istiqomah. Karena nggak mungkin kita bisa istiqomah kalau nggak dapat hidayah. Itu penting, dan ini yang paling berharga. Betapa pentingnya berharganya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Enggak semuanya. Termasuk mohon maaf bukan merendahkan ini untuk evaluasi kita. Kita yang duduk di sini karena punya hidayah Allah. Ada mungkin orang saudara kita yang sesungguhnya dia punya waktu luang, ada kesempatan, ada kesehatan, tapi nggak dapat hidayah, nggak akan bisa. Karena memang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma mengingatkan dan mengajak, selebihnya Allah Subhanahu wa taala. Terus ya orientasinya kepada kehidupan akhirat pasti. Kalau orientasinya kehidupan akhirat pasti kalau ada berarti. Gitu ya. Jadi yang selanjutnya yang keempatnya beramal berdasarkan ilmu secara psikologi. Jadi kalau kita melakukan amal soleh, ketaatan harus berdasarkan ilmu secara psikologi. Masih ada berapa lah, termasuk manajemen waktu itu juga bagian daripada agar kita bisa istiqomah. Menarik pada dulu ketika kalau saya Ali ditanya ya juga Rasulullah, amalan hidup di dunia apa, amalan yang paling cintai, yang menjadi andalannya. Semua sahabat punya andalan, ada yang memberikan makan kepada orang miskin, ada yang puasa gitu. Nah Sayyidina Ali yang kata Sayyidina, aku senang berpuasa pada hari yang panas. Ini kan termasuk manusia aneh ya. Dalam puasa yang panas, justru yang paling disukai Sayyidina Ali adalah puasa. Kalau kita kembali, apa sih yang paling kita senang di dunia? Pecel lele, makan perut aja gitu. Yang keduanya katanya aku paling suka ya pakai pedang gitu misalnya misalnya. Yang lebih menarik Abu Darda. Ketika Abu Darda ditanya apa yang kau paling sukai di dunia ini, kata Abu Darda, aku paling suka perutku lapar. Dan aku paling suka aku diberikan sakit pada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling aku suka berdoa kematian. Kalau masalah beri makan, sholat malam, para sahabat mungkin ini amalan biasa, tapi aku udah punya keunikan sendiri begitu. Apa yang paling dia suka? Ternyata dia senang suka yang paling ketika lapar itu. Lalu ditanya sama Rasulullah, ya udah kenapa? Kau senang kok dalam kondisi lapar? Ya karena perut yang lapar itu bisa menerangi hati. Jadi ilmu hikmah hanya sampai kepada perut yang lapar, ilmu itu hikmah. Hatiku menjadi lembut, aku lapar, hatiku menjadi lembut. Kenapa itu? Apa? Ada dia sukanya sakit gitu. Kenapa orang-orang kan nggak suka, tapi justru Abu Darda itu yang paling dia suka itu jadi. Lu kenapa paling suka? Karena kata beliau ya Rasulullah, kan aku sakit itu jadi penghapus dosa-dosaku. Jadi kafarat atas dosa-dosaku. Ini aku coba bulan semuanya. Lalu ketika ini kenapa sebelum kematian, dan kematian itu menjadi pintu untuk aku bertemu dengan Rob, zat yang paling menjadi paling menjadi. Nah kita mesti punya ada amalan menjadi andalan yang benar. Salat malam, gimana ya? Kita lewati bulan ya. Apa andalan kita? Di mana Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat begitu hebat luar biasa. Ya paling nggak ada amalan yang istiqomah. Masalah istiqomah itu secara bahasa kalau secara memang penting. Kalau sehari terus gitu, misalkan kan kata Nabi pakai bahasa afdal lagi, amalul afdal. Amalan yang afdal itu lebih utama, yakni amalan yang dilakukan terus ingkolan walaupun hanya kalau itu sedikit ya, walaupun mana hadisnya bukan sedikit. Kayak pemikiran kita misalkan sedekah 1000 sedikit lah, kemudian terus itu nggak gitu.
Inkolan itu maknanya sebenarnya sekemampuan kita. Jadi ambil kalau sekemampuan, bukan semampu kita, tapi sekemampuan. Berarti ambil batas maksimal. Ibarat motor larinya jangan di 40 terus, ambil yang paling maksimal. Misalkan sampai 100 nggak apa, 150 apa selama tidak goyah. Jadi istiqomah itu mantap tapi tidak mandek. Dia naik terus, progresnya stabil tapi naik gitu. Kalau stabil kan 40 terus. Ini bukan istiqomah sebenarnya. Jadi kalau istiqomah itu misalnya dari sini nih kita bawa motor nih ibarat pengendara dari sini sampai rel 40, begitu udah kosong sampai itu terus naik 50 terus naik itu progresnya. Kan Allah memang tidak menuntut kesempurnaan kita ibadah, karena Allah tahu betul ketidakmampuan kita dan ketidaksempurnaan kita saat pada ilmu kita. Tapi Allah menuntut progresnya. Ibarat nilai kalau hari ini ada 6, misalkan besok dapat 7, terus itu progresnya itu. Ya sebagai ini pengantarnya ini kita ingin membahas tentang surat Hud lagi. Ayat ketiganya sebenarnya tentang keutamaan istighfar. Ini mudah jadi nanti istiqomah nih kalau tahu minimal tahu manfaatnya dulu ya. Ayat 1 sampai 3 sebenarnya. Surat Hud ini menarik. Kenal Nabi Hud? Nabi Hud siapa? Bapaknya siapa? Nabi Nuh. Nuh bin. Benar ya? Benar. Kaumnya kaum apa namanya? Kaum Samud dan kaum Ad. Ini jarang baca Quran berarti. Nabi Hud itu kaumnya itu dihancurkan oleh Allah dengan angin puting beliung 7 hari 8 malam karena keingkarannya. Saya bayangin gitu, kalau angin kayak tornado gitu, itu sampai bangunan yang paling kokohnya hancur, sampai bergelimpangan naik ke atas gitu, lalu dijatuhin lagi. Itu sampai 7 hari 8. Coba kita kalau anginnya gitu berapa menit biasa itu durasinya tuh? Oh iya, nggak sampai 15 menit lah, paling 2 menit aja udah. Oh iya, orang-orang ada. Kayak ini lah, gempa ini kayak kecilnya lah itu. Ya paling berapa kuatnya berapa menit. Yang ini sampai 7 hari 8 udah hancur itu, putar sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya Al-Qur'an itu menceritakan tentang cerita-cerita kisah Nabi terdahulu itu agar ada khosyah. Karena khosyah itu rasa takut yang dihasilkan dari keilmuan, dari memahami Quran. Itu baru nanti sifatnya khosyah. Kalau khauf itu dari pandangan mata. Misalkan ada macan di depan, dia takut itu. Penglihatan dengan basir ini itu takut, khauf namanya. Tapi kalau khosyah itu dari tarbiyah. Kita memahami Quran, mendalami Quran, Allah cerita tentang neraka kita jadi takut. Nah itu khosyah. Sesuatu hal yang tidak pernah kita lihat, tapi bukan pakai mata ini, tapi pakai. Iya, itu yang susah. Kan mengimani yang pertama kali buat dia ciri orang beriman dalam surat Al-Baqarah apa? Jadi kalau kita berdoa menjadi mutakin alladzina yu'minuna. Iya, karena mengimani yang gaib itu sulit. Kalau dari penggunaan fakultas diri, kalau masih penglihatan itu sebenarnya hewan. Hewan itu takut kalau melihat. Hewan itu nggak punya akal pikiran, tapi manusia diberikan akal pikiran sehingga dia punya, walaupun nggak pernah dia tahu, nggak pernah dia lihat, tapi punya rasa takut. Makanya kan teman Nabi Musa ya, saya kalau melihat Tuhan baru saya, ini kelas rendah sebenarnya. Kita percaya kalau melihat dengan mata, ini kelas rendah. Tapi kalau manusia punya intuisi, punya akal, punya qalb, punya fuad, punya lub, itu yang kalau informasi Quran menyampaikan itu sampai menembus di qalbnya. Sehingga sifat khosyah. Khosyah itu akan timbul kalau kita memahami Quran.